di channel. Oke, ini kita masuk ke minggu 4. Temanya masih sama ya, tentang kualitatif. Kita fokuskan lagi. Topik yang akan kita pelajari bersama tentang pengumpulan data kualitatif. Nah, di dalam proses kualitatif itu yang sudah teman-teman lakukan adalah merumuskan masalah penelitian. Sebenarnya kita skip ya, karena untuk merumuskan masalah penelitian itu nanti baru buat bab 1 dulu kan, otomatis. Nah, tapi kita pahami bersama bahwa proses kualitatif itu yang pertama, teman-teman setelah memahami tema, nanti kita cari data primer dan sekunder. Ya, setelah itu kita bandingkan data primer itu sebagai bukti empirikal atau bukti nyata tentang kenyataan yang belum terpenuhi. Lalu dari situ kita harus mencari idealisme tujuan seperti apa yang harus memenuhi karena data yang kita punya primer sekunder tersebut tidak terpenuhi. Misalnya tentang kinerja karyawan. Kinerjanya dari tahun 2019 ke 2021 mengalami penurunan. Sehingga kita perlu data terkait dengan tujuannya. Target untuk kinerja itu seperti apa. Sedangkan yang kita temukan itu kenyataannya yang mengalami penurunan. Artinya di situ ada kesenjangan antara tujuan atau harapan atau juga kita bilang visi ya dengan kenyataannya sehingga bisa kita tarik sebagai gap. Tapi masih problem ya, kesenjangan problem sehingga ini bisa kita rumuskan sebagai masalah. Begitu. Lalu yang kedua, kita pilih nih lokasinya. Begitu ya, kita pilih lokasi. Nanti kalau teman-teman kita targetkan di semester ini belum memilih objek. Belum memilih objek. Tetapi semisal memang ingin sudah menentukan objek juga tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, di sini untuk memilih yang relevan, saya sudah sedikit singgung, yaitu minimal berbadan hukum, seperti PT atau CV atau instansi pemerintah, boleh universitas, boleh terkait dengan kementerian, departemen, dan sebagainya. Karena memang data yang akan kalian temukan untuk instansi dan perusahaan dengan level berbadan hukum, datanya itu akan mudah untuk kita olah dan kita rumuskan sebagai gap penelitian atau sebagai kesenjangan dari permasalahan. Lalu yang ketiga, kita nanti akan mencari teori-teori yang terkait dengan gap atau permasalahan yang sudah ditemukan. Sembari mencari teori, teman-teman juga sudah melakukan proses itu tanpa disadari, yaitu melalui analisis jurnal dan latihan hunting jurnal. Itu Anda sudah tahu cara mencari teori, yaitu melalui artikel penelitian. Kita bisa ambil di bagian landasan teori atau literatur review-nya di artikel jurnal. Itu ya, yang sudah kalian masukkan ke dalam kolom. Nah, disitulah teori atau paradigma atau sudut pandang yang akan menunjang penelitian teman-teman. Berikutnya setelah dapat teori, apa yang harus dilakukan? Kita akan tentukan siapa responden atau informan yang akan kita wawancarai atau akan kita sebar angketnya. Tapi kalau di kualitatif, kita nanti akan pelajari hari ini siapa dan bagaimana proses untuk mengambil data, baik itu primer maupun sekunder, ataupun ketika sudah menyelesaikan bab 1, 2, 3. Primer sekunder itu kita prasurvei sebelum bab 1, 2, 3 untuk melengkapi bab 1 itu prasurvei. Sedangkan setelah 1, 2, 3 setelah dapat SK pembimbing proposal di ACC itu baru disebut dengan penelitian lapangan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara seperti ini ya, pengumpulan datanya yang akan kita bahas hari ini. Itu ya, untuk menentukan berapa jumlah yang akan kita wawancarai, berapa sampelnya,
itu tergantung dari kebutuhan teman-teman di lapangan. Kalau untuk kualitatif memang tidak banyak biasanya ya. Kalau untuk yang S1 itu kurang lebih bisa 1 pun juga bisa sebenarnya. Tetapi ada syarat nanti ya yang harus dipenuhi. Bu, saya hanya menemukan informannya 1 orang. Karena memang di kantor itu yang ditugaskan akan bidang tata kelola arsip hanya 1, gitu ya. Hanya beliau sebagai pimpinan di Departemen Depo Arsip yang paham tentang arsip. Karyawannya tidak ada karena semua otomatis semua Bu, pakai paperless. Jadi beliau yang mengendalikan. Misalnya Anda ingin mengetahui tata kelola kearsipan tetapi departemen tersebut, instansi tersebut sudah menggunakan elektronik seperti di Telkomsel misalnya, sudah nggak ada orang di sana. Yang ada hanya kabel, laptop, kertas nggak ada. Yang ngurus arsip, record management hanya 1 orang dan dia nanti embed dengan departemen lain. Itu ya tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting syarat-syaratnya harus dipenuhi. Gitu ya. Nanti kita akan lihat apa saja syaratnya. Mungkin syarat yang paling krusial atau biasanya yang digunakan itu atas dasar informan ini sudah lama mengerjakan bidang tersebut. Minimal sekitar 3 tahunan lebih ya, 3-5. Kalau misal guru Bu, misal kita ingin meneliti tentang keaktifan siswa, tentang disiplin siswa, prestasi. Jadi nanti yang Anda interview informannya jelas guru kelas. Juga nanti ada juga tentang waka kurikulum begitu. Berarti 2 orang ya kan masing-masing 1 jabatan atau satu lagi guru ketika PPL misalnya itu bisa berarti total 3. Intinya jumlah dari sampel atau populasi informan yang akan Anda interview di lapangan nanti sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman. Begitu ya, tidak ada syarat jumlah untuk memenuhi interview data atau pengumpulan data yang diinginkan atau dibutuhkan. Itulah kualitatif gitu ya, karena tidak baku. Sedangkan di kuantitatif itu nanti ada aturan standar baku. Ada standar bakunya. Minimal di atas 150 orang anak gitu ya, atau di atas 150 orang karyawan. Karena harus di sampel, karena kualitatif itu kita bermain dengan angka dan jumlah-jumlah tertentu gitu ya, dengan teknik samplingnya pun nanti tertentu. Sedangkan kalau kualitatif memang ada teknik sampling teman-teman ya, nanti kita akan ulas kembali tentang teknik samplingnya seperti apa kalau untuk kualitatif. Biasanya yang kita gunakan hanya 1, yaitu purposive sampling. Purposive itu kita yang memilih informannya dengan syarat tertentu dan jumlahnya sesuai kondisi. Itu purposive. Purpose itu artinya kan bahasa Inggris tujuan ya, bahasa Indonesianya tujuan, sehingga kita mengambil sampel dengan tujuan spesifik. Itu purposive. Tujuannya ingin mengetahui seperti apa keaktifan siswa sehingga yang memahami tentang teori keaktifan, yang memahami tentang problem keaktifan, yang memahami tentang seluk-beluk siswa, hanya orang tertentu yang memenuhi syarat tersebut. Itu ya. Sedangkan di kuanti itu nanti bisa purposive, bisa stratified random sampling, bisa macam-macam nanti jenisnya ya. Apakah terstruktur atau tidak terstruktur. Sangat terstandar. Sedangkan kualitatif tidak baku atau tidak harus mengikuti standar. Oke, untuk berikutnya setelah kita tentukan siapa yang akan kita wawancarai dan seperti apa cara kita mewawancarai atau mengambil data untuk penelitian bab 4 gitu ya. Sekarang umpamakan kalian sudah di ACC 1, 2, 3 ya, amin gitu ya, segera bisa di ACC. Nah, kita akan lakukan pengumpulan data teman-teman. Kita akan mewawancarai informan tersebut gitu ya. Disinilah titik teman-teman berproses dalam penelitian selain merumuskan di bab 1 dan bab 2.
rata-rata sebelum kita melakukan pengumpulan data atau interview harus di-ACC oleh pembimbing terlebih dahulu, terutama di pertanyaan dari wawancaranya, gitu ya. Di instrumen-instrumen atau butir pertanyaan dari pertanyaan wawancara tersebut. Jadi nanti ada beberapa hal yang teman-teman harus ambil datanya di lapangan, itu harus ada panduannya, tidak asal langsung turun. Panduan ini kita sebut dengan instrumen-instrumen penelitian. Nah, instrumen inilah nanti yang kadang diujikan oleh validator. Biasanya nanti memilih salah satu dosen validator di jurusan gitu ya. Dan yang dipilih dosennya ini yang ditunjuk oleh pembimbing masing-masing. Karena kami harus menentukan dosen siapa yang menjadi validator yang memang bidang keahlian dengan tema penelitian Anda. Kalau di pendidikan nanti kami sudah ada datanya. Kalau non pendidikan sudah ada. Gitu ya. Nah, instrumen ini perlu diuji karena apa? Supaya ketika Anda sudah fix turun ke lapangan, Anda sudah tidak bolak-balik lagi. Kenapa? Kalau tidak diuji, Bu. Kalau tidak perlu uji validator, gimana? Tidak perlu uji validasi, bagaimana? Nanti kalau tidak dikonfirm, semisal Anda sudah wawancara gitu ya, sudah ada instrumen sendiri. Nanti rata-rata si pembimbing ini akan cross check hasil wawancaranya, coba lihat, coba susun di bab 4. Tiba-tiba pembimbing bilang, kok ini tidak kamu tanyakan, kenapa? Nanti pasti ada yang missing. Selalu seperti itu. Karena apa? Tanpa sepengetahuan pembimbing sudah turun. Atau instrumennya kurang jeli. Tidak di cross check dengan pembimbing hasil dari validasi dengan validator. Nanti suruh turun lagi, wawancara lagi, cuman menanyakan 1-2 hal. Atau suruh ngambil data lagi, kok data dokumentasi tentang surat keluar masuk yang keluar nggak kamu minta, ada kan? Nah, turun lagi, waktu lagi, uang lagi. Jadi lebih baik divalidasi, di cross check dengan dosen validator dan pembimbing ya. Jadi saya jam 11 ada bimbingan juga untuk ngecek ini ya, instrumen validasi. Karena mau turun ke lapangan ya. Jadi saya harus oke selaku pembimbing sehingga kalian kalau turun tinggal fokus untuk fokus ambil datanya, fokus wawancaranya, fokus observasinya, dan fokus dokumentasinya. Begitu. Nah, inilah proses pengumpulan data. Nanti selanjutnya kita akan bahas minggu depan terkait data yang sudah kalian kumpulkan itu gimana cara membacanya. Hasil interview yang oh itu apa gitu loh. Gimana cara menyusunnya itu nanti ya ada teorinya di minggu depan atau minggu berikutnya. Tuh. Lalu nanti kita setelah membaca data interview, menerjemahkan data observe, apa yang harus kita lakukan? Kita akan analisis secara konsep sehingga Anda harus punya teori dulu. Tuh ya. Anda harus hunting jurnal jelas di awal karena teori mana yang mau dipakai di bab 2 dan bab 3 untuk dasar analisis dari data hasil wawancara, data hasil observe. Itulah pentingnya hunting jurnal karena kita sebagai dasar untuk menyelam. Ibaratnya kalian harus cari baju selam dulu karena nanti Anda harus nyelam. Dari nyelam ini kalian harus temukan sesuatu di dalam, harus bawa lagi naik ke atas. Jadi kalau nggak punya baju selamnya nggak bisa menganalisis, ibaratnya seperti itu ya, karena Anda harus melakukan berbagai kritisisasi nanti di dalam bab 4, itulah kualitatif gitu ya. Anda menilai data di lapangan itu berdasarkan konsep para ahli yang sudah Anda temukan di jurnal atau artikel penelitian. Ya, itu pentingnya state of the art yang kalian buat. Nah, di sini perbedaannya dengan kuantitatif, mungkin data dari teori tidak terlalu banyak untuk kuanti. Kalau kualitatif, nanti biasanya jurnal artikel ini banyak teman-teman, karena Anda harus melakukan analisis konsep. Nah, disinilah kualitatif. Ya, biasanya kalau kualitatif, artikelnya lebih banyak.
nanti yang harus didapatkan karena sebagai alat untuk menganalisa. Lalu setelah itu kita review rumusannya seperti apa sih yang sudah dibuat di bab 1. Ya, lalu kita lengkapi data semisal ada yang kurang, semisal ada yang masih butuh di touch up lah istilahnya. Tapi kalau sudah fix, kita bisa lakukan kesimpulan. Itu kurang lebih proses penelitian dari pendekatan kualitatif. Nah, sekarang mari kita bedah cara untuk mengambil data di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Yang pertama kita observasi dulu. Ya, misal judulnya kita ingin meneliti tentang minat wirausaha siswa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus turun untuk mengambil data dengan 3 cara. Pertama, kita lakukan observasi, kedua interview, ketiga dokumentasi. Observasi itu jenisnya banyak gitu ya. Interview juga ada berbagai jenis, ada berbagai cara. Cara dokumentasi juga lumayan gitu loh. Apa aja yang harus diambil. Nah, inilah yang disebut dengan mengumpulkan data penelitian karena akan kita olah, akan kita analisis di bab 4. Yang pertama untuk observasi. Nah, observasi sendiri ini bentuknya kalau misal kita neliti minat wirausaha siswa, bisa kita sebagai partisipan atau kita mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Misalnya ada praktek kewirausahaan, mereka disuruh menjaga lab KWU, dan Anda juga ada di lab KWU saat itu. Mungkin Anda mendampingi siswa yang sedang ada di kasir, yang sedang stok opnam barang. Anda di sini disebut sebagai partisipan observasi. Tetapi semisal Anda tidak ikut di lab KWU, Anda hanya melihat, oh itu loh anak-anak sedang melakukan praktek KWU, sedang melakukan praktek penghitungan bulanan gitu ya. Tetapi Anda mungkin nggak masuk lab, tapi Anda tahu tadi ada kok kegiatannya, Anda tahu labnya, Anda lihat dari jauh, Anda tidak masuk ya, istilahnya Anda hanya melihat saja, gitu ya, tidak melakukan kegiatan juga, gitu. Ada waktu itu teman saya meneliti tentang branding atau partai ya, istilahnya dulu kan Nasdem itu masih belum jadi partai kan, karena dia anak komunikasi politik. Jadi dia ingin tahu seperti apa kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh partai, bukan partai sih, dilakukan oleh Nasdem waktu itu di Semarang. Sehingga dia harus ikut, harus join dengan kegiatan yang dilakukan Nasdem. Ketika ada simposium harus ikut. Jadi dia pun ikut kegiatan ya. Jatuhnya dia internship kalau partisipan gitu. Nah, sama nanti ini biasanya untuk partisipan observasi itu banyak dilakukan oleh jurusan sosiologi ya. Ada juga yang waktu itu arkeolog, antropolog ya, yang dari luar negeri dia meneliti suku-suku di pedalaman, di daerah Baduy, di daerah Asmat misalnya, mereka harus tinggal di sana, ikut adatnya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun meneliti hidup di sana sampai menikah dengan orang sana. Nah, ada yang sampai seperti itu, tapi kan kalian nggak gitu juga ya. Itu partisipan. Bahkan ada juga yang tadinya magang ikut kegiatannya padahal dia hanya observe, tahu-tahu dapat kerjaan di situ gitu ya. Banyak kan di TikTok sekarang. Ya, ada yang akun dari luar negeri, saya sekolah di luar negeri, saya kerja di luar negeri. Awalnya hanya kuliah, magang, internship karena keperluan observasi, lama-lama kerja di situ. Karena dulu emang waktu dia magang dan ambil data, juga melakukan kegiatan kantor yang diobservasi. Itu participant observation. Kalau anak ADP banyak yang akhirnya participant observation terus ngajar di situ. Karena dulu emang ngajar ya, lalu dia juga ikut ngajar, masih neliti, masih ngajar juga sebagai guru bantu misalnya. Akhirnya sekarang juga setelah lulus masih ngajar di situ. Gitu ya. Kalau non partisipan tidak ikut kegiatan yang kita observasi begitu. Kalau untuk interview ada yang semi terstruktur, ada yang
sangat detail, mendalam interviewnya, berarti satu-satu kita interview, atau tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu tetap ada batasan poin, tetap ada instrumen panduan. Tapi bedanya nanti kita akan lihat lebih detail lagi ya di slide berikut. Untuk dokumentasi, teman-teman harus bisa bedakan dengan interview ya. Dokumentasi itu kita mengambil data-data atau dokumen-dokumen berkas yang dimiliki oleh objek penelitian, yang dimiliki oleh instansi, dan juga mungkin yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya data tentang company profile, data tentang profil perusahaan, data visi misi perusahaannya ada di website, tentang university newsletternya gitu ya, atau koran-koran langganannya mereka, bahkan sampai ke laporan keuangan, laporan penilaian kinerja, juga internal koresponden, misalnya email atau surat masuk, surat keluar, bukti melakukan kegiatan tertentu. Kalau memang Anda ingin meneliti tentang kinerja, itu bisa nanti yang diambil itu adalah laporan penilaian kinerja. Nanti juga jam 11 saya bimbingan tentang tema laporan kinerja ya. Jadi dia sudah melakukan dokumentasi untuk prasurveinya, mengambil laporan dulu. Baru dapat datanya 5 tahun terakhir hari ini. Saya minta selama waktu 1 minggu minta 5 tahun. Sudah ada, tapi ternyata harus diolah. Nah, di sini nanti kita bantu untuk ngolah dan merumuskan judul yang tepat gitu ya. Lalu ada press release seperti konten ya, artikel di website dari perusahaan tentang kegiatan yang sudah dilakukan apa saja, itu bisa masuk sebagai dokumentasi. Atau bahkan penelitian sebelumnya terkait dengan perusahaan tersebut, objek tersebut, tetapi yang ada di perusahaan itu ya, bukan yang di luar website, misal bukan di portal ya, bukan di portal atau bukan di dokumen lain gitu, harus ada di perusahaan itu. Biasanya mereka kan juga minta dan punya perpus sendiri terkait dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan di situ oleh akademisi lain gitu, yang pernah dilakukan oleh sekolah lain gitu ya, oleh univ lain. Nah, lalu nanti ada FGD. FGD ini sama seperti interview, tetapi lebih tepatnya berkelompok gitu, atau kita sebut dengan fokus grup diskusi. Efektif mana, Bu? Nanti kita lihat plus minusnya. Baik, untuk observasi. Observasi itu mengawasi, melihat dengan seksama, dan tadi ya bisa kita ikut sekaligus di kegiatan tersebut atau tidak menjadi bagian dari kegiatan itu. Silakan teman-teman nanti yang mau bertanya bisa sebutkan nama, terus NIM, pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Saya berikan nilai keaktifan di hari ini, minggu ini bagi yang bertanya terkait dengan teknik pengumpulan data itu ya. Sepanjang saya menjelaskan, semisal kalian masih ada yang bingung atau ingin dikonfirmasi, langsung aja di kolom chatnya yang ada di Zoom ya. Oke, untuk partisipan observasi deh. Nah, di sini karena kita ikut kegiatan ya, jelas ini terkait dengan etnografi. Kalau etnografi ini bagian dari jenis penelitian kualitatif, teman-teman. Penelitian kualitatif etnografi ini biasanya dia menggambarkan sesuatu kegiatan atau kejadian yang terjadi sehari-hari di komunitas tertentu gitu ya. Jadi etnografi ini umum yang dilakukan kebanyakan penelitian kualitatif itu jenisnya rata-rata etnografi. Itu. Nah, Anda tidak usah bingung, Bu, saya ini harus jenis apa. Biasanya apa yang ada contoh kebanyakan di berkas ini ya, skripsi di kampus itu banyak kan etnografi teman-teman ya. Ada juga yang fenomenologi itu seperti menyoroti satu kasus tertentu saja, itu hampir mirip dengan studi kasus itu ya. Nah, di sini sebagai partisipan biasanya harus terlibat intens teman-teman selama waktu tertentu. Kita melihat perilaku mereka, mendengar apa yang dikatakan,
Bahkan ketika mereka bertanya, mereka diuji, mereka melakukan aktivitas, kita ikut nonton gitu ya. Apalagi kalau itu kegiatannya di kelas, kita nonton di kelas ya. Kita melihat seksama. Nanti yang Anda catat itu berdasarkan instrumen yang sudah di ACC pembimbing. Biasanya ada lembar observasi. Hari ini saya ikut ke kelas, melihat metode pembelajaran, sehingga teman-teman perlu mengkonfirmasi beberapa poin yang sudah di ACC pembimbing dan validator untuk diisikan gitu. Kolom berikutnya kan pasti kosong ya. Kolom sebelumnya kan poin-poinnya harus dilihat. Mungkin satu media pembelajaran gitu ya. Apakah efektif, menarik gitu kan. Nanti kita centang lalu kita kasih tulisan menarik karena ini, lalu keaktifan terkait dengan pertanyaan, apakah ada yang bertanya, berapa orang, lalu kita catat siapa yang tanya. Nah, nanti kita mungkin bisa lanjutkan dengan interview setelah itu. Itu ya. Lalu di observasi di sini kita nanti harus memperhatikan jelas perilaku, bisa tentang bagaimana mereka berdebat, kalau itu memang kegiatan negosiasi, bagaimana mereka mengajukan pertanyaan bahkan hingga ke pengambilan keputusan gitu ya. Apalagi kalau tentang decision making itu seringnya nanti observasinya ikut rapat atau bahkan ketika negosiasi begitu. Nanti harus dipikirkan sejauh itu observasinya. Bahkan kita juga mewawancarai di orang tertentu ketika selesai dari observasi. Juga mengumpulkan dokumen. Misalnya saat itu ada rapat tertentu tentang klien yang belum membayar tagihan. Lalu mungkin kita bisa minta dokumen hari itu, notulennya kita minta kopiannya, kegiatan hari ini apa, begitu ya, itu bisa kita kumpulkan. Atau bahkan terkait dengan isu yang dibahas, kita bisa cari di internet atau dari data mereka. Sehingga kita bisa paham tentang budaya dari komunitas objek penelitian. Kita jadi memahami apa yang mereka lakukan. Lalu kita buat sebuah narasi dalam bentuk paragraf dari hasil observasi. Nah, namanya catatan harian. Bu, berapa lama kalau kita observasi, ikut ke lapangan, ikut kegiatan mereka? Tergantung dari apa yang ingin diobservasi. Poin instrumennya apa aja? Kan tidak pasti, bisa saja memang ingin mengetahui decision making. Otomatis kita harus tahu jadwal rapatnya kapan. Mungkin kita sudah dapat rapat yang pertama di hari Senin. Kalau dirasa itu mungkin kurang atau ingin melihat perbandingan, bisa lagi kita melakukan observasi di rapat berikutnya. Oh, ada lagi nih nanti siang. Oh, ada lagi Rabu. Kita ikuti lagi. Itu disesuaikan dengan kondisi Anda sendiri di lapangan. Intinya setiap selesai kita harus punya catatan, gitu ya. Lalu kita fokus pada objek itu, pada yang ingin kita teliti, subjek tersebut ya, komunitas tersebut. Lalu fenomenanya apa? Karena mungkin pengambilan keputusan, kita lihat dinamikanya, caranya seperti apa, metodenya bagaimana, asalnya kok bisa akhirnya memutuskan itu seperti apa, awal mulanya. Lah kita fokuskan di problem itu. Lalu dari situ kita kembangkan budaya itu apakah sering terjadi atau hanya waktu tertentu. Biasanya observasi tidak hanya satu kali event. Rata-rata peneliti akan merasakan kayaknya ini datanya udah sama semua dari 3 rapat yang aku ikuti, pola budayanya mereka nggak bisa demokratis nih, tetap endingnya semuanya voting. Kalau masih nggak yakin bisa aja ikut event keempat, tetapi ketika Anda merasa kok hampir sama gitu ya. Nah, itu Anda sudah cukup di situ gitu ya, sehingga Anda sampai bisa paham budayanya. Oh, berarti memang di sini harus voting ya, tidak berani mengungkapkan pendapat. Hanya leader di sini yang berperan untuk bisa speak up. Nah, di sini akhirnya Anda punya pemahaman. Sampai ada di titik itu, dirasa observasi itu durasinya sudah selesai. Paham ya? Lanjut, kalau observasi yang biasa itu memang kita tidak di lokasi yang familiar sih memang
Artinya bisa aja di tempat-tempat tertentu karena namanya rapat ya mungkin kan nggak mungkin di tempat yang kita sudah tahu. Mereka pasti punya ruang rapat khusus, bahkan itu tidak diketahui publik gitu ya. Mereka bahkan punya ruangan yang spesial kalau untuk rapatnya itu keuangan atau rapatnya mengundang dari pihak luar ya. Lalu kita juga akan mengamati dan mencatat. Jelas harus mencatat sistematik. Kalau saran saya direkam. Apapun ya, ketika kita sedang berproses ada manusia interaksi, itu memang harus direkam sih. Boleh rekam video, tapi harus izin gitu ya. Dan memang pastikan itu hanya untuk konsumsi pribadi Anda sebagai bank data observasi, tidak akan ditunjukkan di publik ya, tidak usah ditaruh di lampiran. Hanya data konfidensial rahasia Anda sebagai peneliti. Nah, di sini kita harus profesional, betul-betul menjaga data tersebut agar tidak digunakan pihak yang tidak berkepentingan. Juga ada resiko lain teman-teman, biasanya kita di sini jadi pemungut data ya, pencari data. Jadi seperti going native ya, kita jadi orang asli situ. Kita kan namanya partisipan ya jelas membaur dengan komunitas itu, kita seolah-olah bagian dari mereka. Itu paling gampang untuk ngambil data itu kita pendekatan ke budaya mereka dulu. Sama seperti teman saya yang di lapangan di Nepal Van Java itu, dia melakukan pendekatan dulu ke warga petani setempat ya, untuk bisa pada akhirnya diberikan data atau pengarahan terkait dengan gimana sih menjual hasil bumi mereka saat ini itu seperti apa, prosesnya kemana saja. Kalau kita belum melakukan pendekatan, mereka susah untuk terbuka ya, untuk memberikan data. Jadi dari awal harus bangun relationship yang baik sih. Memang partisipan observasi itu keuntungannya kita bisa bangun bonding dari kepercayaan pihak objek penelitian sehingga mereka lebih leluasa memberikan data gitu karena sudah kenal, sudah dirasa aman, nyaman, sudah memahami karakter masing-masing itu partisipan. Makanya pada akhir dari perumusan judul dan bab 1 banyak yang dari tema non kependidikan beralih ke pendidikan karena kalian di awal sudah disettingkan untuk magang ngajar. Jadi otomatis sudah ada bonding dengan para guru dan sekolah. Nah, karena dirasa bonding itu sudah ada modal, sudah melihat ada objek, ada problem, pada akhirnya merasa itu lebih mudah gitu ya. Sehingga untuk observe lagi tidak perlu effort 2 kali lipat memulai dari awal gitu kan. Sehingga banyak yang akhirnya ke pendidikan gitu karena dirasa yang penting selesai, yang penting saya sudah ada modal untuk kenal, saya tinggal ambil data nanti mudah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tidak masalah. Jadi yang penting selesai intinya kan, mau tema apapun namanya S1 baru latihan teman-teman. Nanti semisal mau berkarir lagi ke arah peneliti atau dosen atau di luar itu anda bisa lanjut untuk ambil S2 atau mungkin bisa untuk usaha atau yang lainnya masih tidak masalah gitu kan. Oke, untuk observasi itu tadi sekelas info ya. Ini masih diobservasi. Nah, bagaimana caranya nih kalau memang awalnya tidak ada bonding, Bu, tidak ada vibe yang bisa sama dengan saya sebagai peneliti di perusahaan yang saya memasuki. Lalu bisa aja dia itu tertutup. Kalaupun terbuka mungkin nggak terbuka banget sih Bu gitu. Bahkan mungkin dibatasi. Untuk anak vokasi yang beberapa sudah dibimbing, rata-rata kesulitannya di sini bagaimana menembus para instansi ini Bu gitu. Sedangkan di tempat magang kami sebelumnya karena vokasi pun juga ada magang tetapi rata-rata mereka kan keburu-buru karena diminta ada mata kuliah magang ya. Otomatis sedapatnya yang dekat. Tetapi dirasa hanya untuk memenuhi nilai internship. Sehingga untuk melihat kedalaman masalah, bonding juga nggak terlalu karena mungkin fokusnya bukan itu. Nah, ketika fokusnya untuk penelitian, tugas akhir, mereka harus cari ulang kebanyakan. Nah, sedikit yang pada akhirnya kembali ke tempat magang. Ya, karena mungkin buru-buru itu tadi kan. Karena ada 2 opsi ya, magang di D4 itu ada 2 opsi. Mau yang waktu liburan kuliah atau enggak.
rata-rata ngambil yang pas liburan kan, sehingga nilainya mundur lagi mereka. Jadi lebih rumit gitu kan. Bahkan yang tahun ini sampai 6 bulan. Kalau waktu 3 bulan ini lebih panjang ya, hampir setengah tahun. Nah, untuk yang tertutup bagaimana, Bu? Nah, di sini ada banyak setting atau banyak cara. Kita tinggal memposisikan diri kita sebagai observan atau kita yang mengobservasi ini, mau kita observasi secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi untuk pendekatannya sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi kuncinya satu, setidaknya kamu punya channel atau kenal satu orang di situ yang kira-kira bisa ditanya-tanya gitu ya. Sebenarnya ada, tetapi mungkin nggak terlalu dekat. Nah, kalau tidak terlalu dekat, asal sudah punya data primer, misalnya tentang penilaian kinerja nih. Ya, tentang penilaian kinerja, kita sudah punya data, tetapi kok datanya mungkin kurang, kita merasa gitu ya. Tetapi Anda sudah bisa dapatkan itu dari satu orang. Nah, kita bisa bertanya ke orang tersebut, hanya aspek tertentu yang Anda sudah nilai dari hasil olah data yang sudah didapatkan di awal, yang primer gitu ya. Kita tanyanya mungkin tidak terlalu detail. Artinya di sini kita bisa melakukan observasi tapi hanya samar-samar gitu ya. Jatuhnya tidak harus serius, misal harus minta waktu di jam tertentu, mungkin pulang kantor atau di rumahnya, kita settingkan wawancara, gitu ya. Sehingga di sini lebih fleksibel kalau samar-samar. Bisa di sela-sela jam istirahatnya beliau, misalnya kita bilang, Bu atau Mbak, saya mau datang ke kantor lagi, bisa nggak saya temuin, saya mau konfirmasi satu hal aja, beberapa hal misalnya. Bisa Mbak kalau bisa saya minta waktu sejam aja gitu ya. Nah di sini Anda bisa mungkin tanya-tanya tapi hanya sebatas informal ya gitu, seperti teman aja mengcross check, Mbak ini aku mbok ditolong, ini loh maksudnya gini dan seperti ini gitu. Ini kira-kira gimana sih Mbak menurut Mbak misal. Nah, dengan wawancara yang kesannya itu seperti bukan wawancara, hanya cross check dan konfirmasi, tapi sebenarnya itu observasi gitu ya. Atau Mbak ini saya mau lihat ini bisa nggak ya? Soalnya kayak gini ya. Oh, ada sih ini datanya misal. Oh, ini loh kegiatannya gitu. Nah, ini kita bisa sebut sebagai cover role atau kita sembunyi-sembunyi. Jadi memang nggak perlu pakai izin, tapi yang penting kita lihat ada masalah, kita catat, atau bahkan ada sebuah hal-hal yang tidak bisa terlihat sebelumnya kalau kita pakai izin gitu. Nah, di sini tapi bisa problem lain ya, misal dianggap nggak sopan gitu bisa jadi. Tapi kan kembali lagi ke bonding atau ke orang-orang yang memberikan izin. Nah, biasanya tanpa sadar kita itu sudah melakukan observasi sembunyi-sembunyi seharusnya ya. Di kegiatan magang itu kita tanpa sadar misal disuruh ikut ngajar, suruh ikut masukkan nilai, suruh ngawasin siswa itu harusnya kita sudah melakukan observasi gitu, sembunyi-sembunyi. Tapi kan kita nggak pernah tahu tujuan kita ke depan. Nah, rata-rata yang sudah punya tema, punya konsep, ketika mereka diminta bekerja itu mereka sebenarnya sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Anda mungkin melakukannya diam-diam, Anda amati ketika Anda magang tuh Anda harusnya sudah diproses observasi, harusnya sih. Untuk sementara ya. Kalau misal bisa skip proses itu lumayan dengan dosen pembimbing magang gitu, Bu, aku kayaknya mau ke sini temaku, aku udah nemu jurnal ini instrumenku kira-kira pas ya. Kalau pas dosennya bisa untuk diajak berdiskusi ke situ enak sih menurut saya ya. Tapi nanti semisal beda pembimbing, terus tiba-tiba validatornya minta perbaikan ya otomatis nanti harus turun lagi ke sana, tapi mungkin ngambil datanya 1-2 aja yang diminta validator. Tidak full lagi kita dari awal. Bisa seperti itu. Kita konsep dulu dari awal ya kita sendiri. Sedangkan yang terbuka memang harus benar-benar punya bonding tadi, trustworthiness dengan pihak yang akan kita observasi, teman-teman. Nah, di sini peran dari observer apa aja gitu. Kita sebagai peneliti itu perannya apa? Bisa aja kita diam-diam ya, tapi di situ bisa sih melakukan sebuah partisipasi yang lengkap, bagian dari komunitas, atau kita tadi melakukan kegiatan ngajar kalau emang neliti tentang kelas, atau kita ikut rapat, menyiapkan notulen, jadi notulen, menyiapkan berkas, pas magang, ya udah itu kita bisa
sebagai partisipasi yang seutuhnya gitu ya, komplit, atau sebagai hanya pengamat saja, tidak terlibat sih. Kita misal diizinkan, ini ada rapat dah, kamu duduk dekat saya, misal sekretarisnya bilang gitu, karena dia yang jagain snack dan absen. Ya udah, kita jadi sebagai pengamat saja gitu, partisipan as observer, kita hanya di belakang atau di ruang masuk misal, lalu observer atau kita sebagai peneliti bisa sebagai partisipan juga gitu, tetapi hanya orang tertentu aja ya, hanya orang tertentu yang kita amati, bukan keseluruhan kegiatannya karena tergantung fokus. Misal pengambilan keputusan ya kita hanya mengamati pimpinan saja begitu. Dulu complete observer sama ya, peneliti ini tidak ada interaksi ya, hanya sifatnya pengamatan yang tidak terlihat. Atau misal kita nitip gitu ya, kita nitip foto dan video footage-nya, lalu kita amati dari jauh. Rata-rata gitu sekarang ya, pada nitip videonya seperti apa kegiatan yang di lapangan, lalu kita amati. Banyak sih footage-footage seperti itu yang kita kategorikan sebagai complete observer gitu. Kita tidak usah turun ya, benar-benar bukan sebagai partisipan yang kita bagian dari kegiatan. Rata-rata untuk anak introvert tuh lah suka yang complete observer. Saya dari luar aja tak nitip anak-anak SMA, SMK yang aku udah kenal di video ini ya kegiatannya gitu. Nanti aku dikirim di Google Drive. Tapi izin sama guru ya Bu. Ya saya sudah izin karena saya ada kegiatan juga harus ketemu dosen gitu ya, bantu penelitian. Rata-rata di videoin sih pas ngajar gitu ya. Di videoin pas mereka presentasi atau pas pakai Zoom ada recordnya kita minta itu ya, atau kegiatan pembelajarannya. Nah itu bisa kita jadi complete observer, nggak harus turun ke lapangan. Eh, kita hanya minta data dari footage itu. Nah, itu dia yang disebut dengan observasi. Dari observasi silakan, monggo yang mau ditanyakan. Sudah ada yang tanya belum ya ini? Masih anteng? Apakah masih stay? Masih Ibu. Masih ya. Monggo loh. Ini saya kasih poin untuk yang kira-kira masih bingung gitu ya. Monggo untuk yang observasi tadi. Lalu kita ke wawancara. Kita udah ada data nih untuk observasi, hasil dari kita mengamati kita sudah punya. Lalu kita akan lanjutkan interview atau wawancara. Ini kalau dengan kuantitatif berbeda, rata-rata di kualitatif tuh freestyle sekali. Kenapa freestyle? Bisa aja urutannya itu mengacak ya. Poin yang ingin ditanyakan satu tentang metode, kedua tentang feeling, bertanggung jawab gitu. Misalnya ini tentang pembelajaran kreatif ya. Lalu bisa aja yang ketiga media. Nah, misal kita tanya, Ibu melakukan persiapan tidak ketika membuat PPT? Dia menjawab, saya nggak pernah, Mbak, karena anak-anak saya minta tugas ini, dan karena mereka sudah ada lab sheet, dan media saya gunakan. Jadi, karena dia sudah jawab, dari 3 poin yang akan kita tanyakan ya sudah, ngapain kita ulang lagi gitu ya. Artinya tidak terstruktur kan. Poin yang ingin kita tanyakan dari semua instrumen itu sudah dijawab di satu statementnya beliau. Padahal kita cuma mancing satu pertanyaan tentang persiapan mengajar, tapi dia sudah cerita dan menjawab semua poin yang akan kita tanyakan. Itulah yang dimaksud kurang terstruktur. Bisa aja jawabannya hanya menjawab 2 poin, atau hanya menjawab satu, atau bahkan satu tapi yang paling bawah poinnya yang akan kita tanyakan nanti belakangan. Nah, disinilah yang dimaksud freestyle. Kita harus bisa menginterpretasikan nanti di akhir, wah dia wawancaranya kita ulang lagi recordingnya, terus kita lihat oh berarti poin ini dia sudah dijawab, poin ini belum, masuknya ke sini. Nah itu yang dimaksud kurang terstruktur. Oke, lalu kita fokus kalau kita interview ke pandangan utama atau point of view si yang kita wawancarain tersebut. Kalau emang tentang kelas ya gurunya, kalau tentang kegiatan yang di kantor ya tergantung karyawannya ya. Kalau misal pengambilan keputusan atau terkait kinerja atau terkait disiplin, kita fokus pada pimpinan yang kita wawancarai atau beberapa informan yang terpilih. Ya fokusnya di situ, bukan ke yang lain gitu ya, bukan ke mungkin kalau di kuantitatif kan ada satu kelas semua dikasih angket, kalau itu tidak.
hanya yang sebagai sampling fokus saja. Sedangkan yang ketiga, kategori untuk interview itu bisa aja kita tidak harus mengikuti jadwal gitu ya. Karena yang penting kita mengikuti jadwal si yang ingin kita wawancarai. Misal gurunya bisanya hari Sabtu. Saya full Mbak, Senin sampai Jumat. Mungkin Anda wawancari kepala sekolah gitu. Ya sudah, kita ikuti. Jadi jadwalnya bisa aja ganti. Setelah Sabtu kita konfirm, Mbak maaf saya diminta keluar kota semalam baru dapat undangan dinasnya. Ya berarti geser gitu ya. Seperti itu biasanya kualitatif. Tuh. Lalu untuk keempat kategorinya peneliti atau kita nanti harus cari jawaban itu yang benar-benar mendetail dan banyak atau lengkap istilahnya. Usahakan kita dapat jawaban yang komprehensif, nyambung sama bidang-bidang lain dan juga lengkap ya, gitu. Lalu yang terakhir, biasanya informan ini yang kita wawancarai itu bisa lebih dari satu kali, walaupun satu informan bisa saja. Mungkin yang pertama informasi yang didapat hanya permukaan, karena mungkin itu waktunya tidak banyak, beliau tiba-tiba ada panggilan rapat dadakan, ada telepon dadakan atau tugas dadakan, akhirnya bisa jadi kita nanti minta reschedule lagi untuk wawancara berikutnya. Itu ya, saya sering kayak gitu teman-teman. Sering akhirnya reschedule ulang karena yang pertama hanya bisa dapat 30 menit atau 20 menit gitu. Nanti kita settingkan lagi. Bisa jadi. Atau mungkin sudah ada waktu gitu ya. Tetapi ternyata datanya yang beliau ingin sampaikan kurang memahami gitu. Saya pelajari dulu deh. Ada sepertinya. Ini saya belum bisa jawab. Nah, otomatis kita nanti mau wawancarai lagi. Seperti itu ya. Oke, untuk wawancara di sini ada banyak kategorinya gitu ya. Jenis wawancaranya itu pertama ada terstruktur, tidak terstruktur, dan semi. Yang terstruktur ini kita buat daftar pertanyaan, lalu kita tanyakan ke informan sesuai urutan daftar pertanyaan. Itu terstruktur. Sedangkan tidak terstruktur di sini hanya kata kunci saja. Ini yang sering digunakan. Ini yang paling sering digunakan karena namanya freestyle tuh ini ya. Kadang hanya kata kunci media gitu aja. Kata kunci lagi tentang persiapan, ya udah kita yang improvisasi bertanya, kita improve kalimat tanyanya. Dan informan dipersilakan menjawab dengan bebas, yang akhirnya nanti bisa menjawab poin-poin yang lain yang akan kita tanyakan dari daftar kunci tersebut atau isu tersebut terjawab sendiri gitu ya. Biasanya kalau informan kuncinya adalah informan yang tahu tentang hal tersebut sudah bekerja lama di bidang itu, satu pertanyaan saja sudah menjawab semua kata kunci atau isu yang akan kita tanyakan. Enaknya seperti itu ya. Datanya bisa langsung dapat banyak. Tapi tergantung orangnya juga, apakah bisa terbuka ataukah kita sudah dapat kepercayaan begitu ya. Nah, peneliti di sini biasanya bisa merespon ke pertanyaan selanjutnya juga yang tadi saya maksud. Bisa kata kunci lain sudah terjawab. Jatuhnya memang seperti talk show ya, atau percakapan teman-teman gitu ya, atau cerita biasa. Lalu yang terakhir bisa semi terstruktur. Nanti teman-teman bertanyanya bisa dibuat dulu daftarnya, daftar pertanyaannya dibuat, lalu dijadikan panduan. Lalu pertanyaan ini bisa berkembang ya. Jadi di sini tuh semi terstruktur kita sudah ada daftar, tetapi nanti bisa aja kita tanya sesuatu di luar dari daftar itu. Tergantung jawaban. Tuh ya, yang paling sering memang yang nomor 2 dan 3 kalau di lapangan. Kalau yang nomor 1 ini sangat strict sih kalau kami bilang untuk kualitatif. Rata-rata pada akhirnya 2 dan 3. Kalau yang nomor 2 ini yang sudah ahli di kualitatif ya hanya ada poin-poin saja. Tapi kalau yang nomor 3 ini yang kami sering lakukan ya di kampus, biasanya kita sudah siapkan pertanyaan, lalu pertanyaan ini bisa menjadi acuan pertanyaan baru lainnya yang mungkin tidak kita siapkan sebelumnya, karena ada jawaban yang mungkin buat kami itu perlu ditanyakan gitu atau perlu diklarifikasi karena muncul sebuah isu baru begitu ya. Itu dia yang disebut dengan jenis wawancara. Lalu ada lagi nih untuk grup interview. Nah, grup interview seperti apa?
Ini biasanya enak banget sih. Kayak saya saranin memang harusnya grup interview biar cepet ya. Waktu itu ada yang meneliti tentang metode pembelajaran untuk bahasa Inggris ya, percakapan bahasa Inggris. Jadi yang diwawancarain 3 dosen misal, jadi dijadikan satu di Zoom gitu ya. Jadi wawancaranya 3 orang, 2 orang sekaligus. Tapi karena di sini tidak ada ukurannya, ini kan 6 sampai 10 pun bebas ya, tidak harus, bisa aja cuma 3, bisa cuma 5. Tergantung dari informannya yang di lapangan, kalau memang hanya ada sekian dan yang paham tentang itu hanya 3 atau 4 ya sangat diperbolehkan. Kalau tentang metode belajar tuh, kalau untuk yang objek penelitian di kampus atau di kelas universitas itu ya, pembelajaran mata kuliah, biasanya itu sampai enam orang yang diwawancarai. Kalau guru dosennya ada 3, ya dosennya 3 gitu. Ada kelas A, B, sama mungkin dosen yang sebelumnya yang mungkin sudah tidak jadi dosen lagi, bisa jadi 3. Lalu bisa jadi kajurnya, ditambah kajurnya atau sekjurnya juga boleh atau salah satu. Atau dengan satunya lagi siapa? Ini ya siswanya yang paling nilainya tinggi sama siswanya yang belum memenuhi KKM, belum memenuhi standar penilaian. Jadi siswanya bisa 1 masing-masing atau bisa 2 begitu ya. Tapi kalau dirasa kira-kira data dari siswanya 1 orang saja sudah bisa menjawab sama dengan siswa yang lainnya gitu ya. Misal mau Bu, saya siswanya maremnya 3 yang pinter gitu ya, yang bisa bahasa Inggris karena ini kan mau lihat metode pembelajaran bahasa Inggris yang percakapan misal. Nah, ternyata dari siswa kedua pun sama dengan siswa 1 ya nanti jangan-jangan sama nih untuk siswa yang tidak memenuhi KKM ya bisa aja langsung cuma 2 orang pada akhirnya karena mungkin datanya sudah jenuh ya gitu. Lalu yang berikutnya kita bisa lakukan cross check kalau interview. Cuman kekurangannya mereka ada yang tidak lolos gitu ya, atau bisa jadi settingkan karena sudah tahu pertanyaannya. Kadang gini, kalau mau interview di instansi mereka minta daftar pertanyaan dulu dikirim. Biasanya gitu ya. Mereka minta daftar pertanyaan yang akan diajukan ke informan ini, informan harus siapkan dulu atau informan harus belajar dulu gitu. Biasanya seperti itu ya. Lalu di sini punya manfaat teman-teman, kita akan tahu budaya dari komunitas tersebut secara langsung pada akhirnya karena dengan grup interview ini kita tahu mereka seperti apa ya dinamikanya. Ada yang mungkin saling eh, berebut menjawab atau mungkin ada yang kamu duluan deh misalnya. Yang satunya kalau tidak dipersilakan tidak menjawab misalnya, nanti kan kita tahu seperti apa hierarki mereka ya antar pegawai gitu. Dan peneliti di sini atau kita menganggap yang kita interview itu bagian dari grup ya, bukan individu. Kalau misal yang sendirian itu sebagai sosok individu. Bu, enak mana sih kalau kelebihan dari interview yang kelompok? Itu waktunya bisa cepat ya. Kita bisa menyingkat waktu tanpa kita nungguin mereka janjian satu-satu gitu. Tapi nggak enaknya memang mereka kurang terbuka terkadang karena tidak enak dengan yang lain atau takut tidak sinkron dan membawa nama instansi otomatis tidak bisa loss gitu ya, bebas menjawab. Dan kelemahan kedua itu kalau bidangnya berbeda itu tidak bisa jadi satu gitu ya. Misalnya kita tanya tentang sebuah inovasi yang dilakukan sejauh ini instansi apa ya tentang kepemimpinan gitu ya, inovasi kepemimpinan seperti apa, ternyata beda-beda bentuk inovasinya untuk bidang A di kategori tertentu berbeda. Ya tidak bisa dijadikan kelompok gitu ya, harus sendiri-sendiri. Misalnya kita neliti di banyak kasus, misalnya study case, kalau sudah fenomenologi atau study case, kita punya banyak sampel gitu ya, yang kita tanyakan mungkin bentuk inovasi di pemerintah itu macam-macam. Ada yang untuk bidang kesehatan itu 2 orang, untuk yang bidang misal ketertiban atau UMKM-nya 2 orang ya nggak bisa digabung, berarti harus satu-satu nanti atau dua-dua, otomatis tidak bisa grup interview. Jadi yang bisa hanya yang satu bidang saja dari skup penelitian. Nah biasanya nih kalau ada anak kecil itu berani bicara ya.
Nah, itu tergantung kalau penelitian ini kan kalau untuk anak kecil kan psikologi ya, sama juga dengan FIP ya, pendidikan ya, fakultasi pendidikan. Kalau kita enggak paling muda itu ya anak SMK biasanya. Di sini memang menghemat waktu, tapi juga harus direncanakan dengan matang ya, jangan sampai kita sudah mengundang mereka bertiga, tapi ternyata kita yang nggak siap kan eman-eman waktunya gitu. Dan kita harus bisa pahami pertanyaan ini jangan sampai yang isu sensitif. Makanya dari pertanyaan penelitian atau yang akan kita infokan, kita tanyakan ke informan, itu pastikan sudah dikonsultasikan dengan pembimbing atau validator gitu ya, atau pembimbing tepatnya. Di sini kita sebagai peneliti juga hanya fasilitator sih. Kita lempar satu pertanyaan, biarkan mereka yang menggulirkan jawaban-jawaban itu. Dan bisa pakai 2 wawancara. Kami pernah tuh satu tim yang mewawancarai 3 gitu ya. Nah, rata-rata memang susah gitu dianalisis nanti kalau interview. Memang enak sih. Kenapa? Kan kita belum hafal mereka nih siapa yang bicara seperti apa suaranya. Kalau direkam, kita transkrip, itu sulit gitu ya. Yang ini suaranya bapak siapa ya? Apalagi yang tipe suka procrastination, yang kalian menunda-nunda, bisa lupa gitu ya. Kalian sudah turun misal, terus mau kerjakan seminggu lagi. Lupa, wong itu dibuat 2 hari aja udah lupa. Kalau sudah bimbingan itu, dapat revisian biasanya pada ditunda. Nah, kayak gitu bisa lupa. Akhirnya transkripnya berantakan gitu kan. Nah, tips wawancara, baiknya memang buat daftar pertanyaan, teman-teman. Lalu urutkan prioritas. Tapi pastikan kita memperkenalkan diri dulu. Lalu tujuan kita wawancara ke informan apa, poinnya apa nih, kita akan bahas apa. Itu jelas di depan harus seperti itu. Dan setiap saat atau kita harus standby, harus fokus dengan pertanyaan dan jawaban. Kalau tipe-tipenya susah fokus, gagal fokus, hilang fokus gitu ya, gampang hilang fokus, itu berbahaya sih. Bisa aja kita tidak bisa mengendalikan kegiatan wawancara ini gitu. Akhirnya yang terjadi keluar topik gitu. Akhirnya kita bertanyanya tidak sesuai dengan fokus. Malah akhirnya banyak yang bercanda ya. Rata-rata seperti itu kalau tidak kuat di kemampuan bertanya. Lalu perhatikan waktu juga. Pastikan waktu yang diberikan itu tidak lebih dari 2 jam walaupun kelompok ya. Karena mereka pun juga bekerja atau punya kegiatan yang lain. Jadi jangan lebih dari 2 jam, maksimal itu 1 jam, 1,5. Asal pertanyaannya mendetail ya, sudah fokus. Nanti enak. Better sih seperti itu, karena itu posisi kita lagi ngerekam ya. Kita fokus dulu aja ke apa yang ingin kita cari, baru setelah itu recording di stop, baru kita bercanda di luar topik, kita bangun bonding, kenal lebih dekat dengan instansi itu nanti. Yang penting fokus dulu gitu ya. Lalu kita juga harus tahu kalau misalnya dia bosan, waktu lama, mungkin dia agak berbohong gitu, mungkin kita harus identifikasikan karena ini harus di cross check kembali ke data observasi atau data dari yang terkait dengan dokumentasi. Lalu bisa aja kita gunakan bahasa yang harus bahasa Indonesia ya. Waktu itu ada teman saya nelitinya di luar Jawa, tapi dia kebingungan dengan bahasa setempat ya, jadi perlu ada moderator. Juga teman dari luar Jawa neliti di Jawa, neliti di Jogja juga bingung karena pakai bahasa Jawa ternyata ada separuh-separuh yang dia tidak paham, akhirnya dia butuh moderator dan juga transkrip, tukang transkrip ya. Oke, kita harus ingat ya bahwa sebelum menginterview, pahami profil, dia itu punya jabatan apa, tuh, dan juga baiknya memang direkam, dan kalau sudah selesai kita catat, setelah acara interview itu kita harus catat ya dengan baik dan benar itu. Kita harus buat kesimpulan narasinya hasil interview. Tuh, lalu evaluasi semua hasil. Kalau ada yang kurang bisa jadi kita minta lagi. Baik, untuk yang FGD. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya ini dulu apa eh kita jeda dulu ya. Ada yang harus diselesaikan. Oke, untuk FGD kita lanjutkan. Silakan yang mau bertanya.
Langsung saja di kolom chat terkait dengan interview, boleh, terkait dengan observasi juga boleh. Nah, kali ini kita akan jelaskan yang FGD. Di FGD ini sama seperti wawancara berkelompok, berbeda, perbedaannya hanya pada isu. Isunya lebih fokus ya, lebih ke fokus. Lebih ke satu tema saja. Kadang kalau yang wawancara berkelompok itu fokusnya bisa banyak tema begitu, bisa banyak pertanyaan ya, bisa banyak terkait poin atau kata kuncinya. Nah, di sini jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan ya, teman-teman. Tapi rata-rata background yang sama ini background satu instansi sih, gitu ya. Misalnya ada grup wawancara kelompoknya itu ada 8 gitu. Yang 2 dari PMI misalnya, atau yang 3 PMI, yang 3 lagi dari Polres gitu. Terus yang 3 lagi dari komunitas, NGO misal, terus yang 3 lagi dari studi yang lain swasta. Nah, karena ada 3 orang di masing-masing bidang, per 3 orang ini kita bisa masukkan sebagai FGD karena fokusnya berbeda ya. Fokus pertanyaannya pasti di instansi tersebut, yaitu terkait budaya instansi tersebut. Misalnya aja kita ingin meneliti tentang budaya perusahaan untuk perusahaan yang startup gitu kan, perusahaan startup. Nah, lalu kita kan startup banyak ya, ada startup yang marketplace, ada yang startupnya transportasi, startup yang terkait dengan jasa pendidikan kan sendiri-sendiri. Nah, otomatis kita bisa lakukan FGD untuk per bentuk usaha tersebut. Tuh ya. Di FGD ini memang bentuknya kan yang berkelompok ya, tetapi bidang yang ingin kita tanyakan kan fokusnya nanti beda. Kalau jasa, pasti pertanyaannya seputar jasa, usaha jasa. Gitu. Nah, di setiap FGD harus ada tim pencatat, ada moderator dan fasilitator. Biasanya kita gunakan mahasiswa kalau penelitian di jurusan. Mahasiswa ini nanti akan mencatat atau merekam. Kalau di Zoom biasanya kita pakai yang Google ini ya, typewriter itu, jadi otomatis sudah tertulis kalimat atau kata yang diucapkan dari informan. Bu, ini untuk menentukan diskusi berkualitas seperti apa. Kadang kan tergantung ya, moderator bisa tidak bertanya lebih fokus, atau ketika ada jawaban itu kita paham apa yang dimaksud. Terkadang kita hilang atau tidak bisa fokus di situ. Dia memberikan jawaban yang itu ilmu dan dunianya tuh beyond our imagination ya. Kalau kita bertanya tentang bagaimana Anda punya target kerja, nanti dia bercerita tentang target kerja, istilah target kerja, istilah poin, dan gitu mungkin kita belum pelajari sampai ke situ. Jadi sehingga kalau kita sudah berniat di bidang tersebut yang akan kita teliti, kita harus pahami seluk-beluk tentang budayanya. Misal kalau di bidang startup berarti nanti ada poin, ada turnover, misalnya ada istilah-istilah value dari customer, ada istilah churn customer, existing customer, kita harus paham sampai ke arah itu. Kalau tidak paham, biasanya kita nanti bingung, mau tanya apa lagi gitu. Kita gimana harus tanya? Di sini nggak bisa seperti latihan percakapan bahasa Inggris, yang kita bisa aja manggut-manggut ya, atau oh iya, iya bisa. Oke, saya paham. Terus kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tidak seperti itu. Ini kita harus pahami jawabannya, baru kita bisa bertanya sesuai dengan apa yang tadi sudah ditanyakan. Kalau mau yang terstruktur ya, supaya enak kita nanti menginterpretasikan bab 4-nya. Lalu bedanya apa dengan yang sebelumnya nih, interview sebelumnya? Kalau FGD temanya tadi sudah spesifik sesuai bidang, dan kita akan tanya sangat mendetail, sementara yang interview grup itu temanya sih luas gitu ya, tidak bidang transport, tidak bidang jasa, mungkin hanya di bidang semua bidang gitu ya, bagaimana kinerja atau bagaimana penetapan target kinerja untuk semua bidang gitu ya, apapun yang penting bagaimana merumuskan target kerja. Nah, tapi untuk yang jasa kan khusus, apakah berdasarkan kecepatan atau kualitas jasa apa yang dinilai, itu kan
ingin melihat perbandingan nih. Sehingga tujuannya kalau sudah beda, nanti kita cara mengambil datanya juga beda. Nah, kalau group interview yang berkelompok ini memang menghemat waktu sih tujuannya emang biar cepet ya. Karena kita akan menempatkan sekaligus. Lalu isunya apa sih yang problem biasa muncul di grup diskusi? Isu ini bukan yang berarti ya, bisa saja kita memang harus mempersiapkan seperti itu dibandingkan kita harus eh, ke lapangan atau dibandingkan cara lain ya. Dibandingkan kuantitatif itu istilahnya. Kuantitatif kan kita nyebar angket kan. Bisa pakai Google Form, bisa langsung kita sebar aja menggunakan kertas. Sedangkan kalau FGD ini atau wawancara pada umumnya memang harus ada recorder dan nanti hasil rekamannya itu wawancaranya kita tulis ulang gitu percakapannya. Nanti kita transkrip, kita tulis ulang hasil percakapan di Word gitu. Biasanya kita pakai mahasiswa atau asisten penelitiannya untuk mentranskrip. Berapa jumlah yang biasa diundang Bu kalau kita ingin melakukan FGD atau interview kelompok? Tergantung dari kebutuhan gitu ya, besaran grupnya bisa minimal 2 orang sih, 2 sampai 10, tapi 10 pun kalau untuk S1 udah banyak banget ya, paling banyak tuh 6 rata-rata. Dan untuk yang kualitatif di S1 tuh kebanyakan jumlahnya hanya 3 sih, 3, 4, 6 tuh udah paling banyak. Nah, level moderator di sini bisa jadi kita peneliti sekaligus moderator atau kalian punya teman satu lagi untuk bantuin FGD gitu. Itu bisa, tapi harus dia paham dengan topik yang akan ditanyakan ke informan. Juga pemilihan partisipan juga hati-hati karena ada nanti yang asal milih sehingga jawabannya kurang mendalam. Jadi pastikan dia partisipan kunci yang memahami tentang topik yang akan kita tanyakan. Baiknya memang punya syarat khusus di mana dia sudah bekerja di situ di bidang itu lebih dari 3 tahun. Dan baiknya kita tanyakan sesuatu yang spesifik di tema atau di poin kata kunci atau di isu yang akan kita ingin tahu jawabannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman isu terkait FGD. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengambilan data. Mungkin minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana membaca data yang sudah kita ambil dari interview, dari observasi, juga dari FGD. Baik, ini ada yang udah tanya. Rofiah dan Putri ini ada 2 orang gitu ya. Satu akun. Ya udah ini Putri ya, tanya ya Putri Desti. Apakah teknik pengumpulan data bisa dilakukan hanya wawancara saja atau observasi saja? Karena banyak saya baca jurnal yang itu pengumpulannya datanya campuran. Oke, terima kasih Putri. Ini sekalian menjawab dan mungkin pemahaman dasar sampai seterusnya bahwa yang namanya pengambilan data itu tidak bisa hanya satu, teman-teman. Tetapi sangat memungkinkan kalau kondisinya jarak jauh gitu ya. Jarak jauh itu seperti apa? Kita misal ingin meneliti perusahaan di Jakarta. Terus kita janjian gitu ya. Kita janjian, terus kita interview melalui Zoom. Nah, kita kan nggak bisa observasi gitu ya. Kita kan tidak bisa observasi ke sana. Ya, otomatis kita hanya interview. Tetapi idealnya memang tiga-tiganya, teman-teman. Emang idealnya 3. Kenapa? Untuk meng-cross-check data. Jadi misal kita sudah observasi nih bahwa siswa memang kurang untuk responsif menjawab. Jadi minatnya mungkin minat belajarnya ada masalah. Jadi kita bisa amati kelas ini tidak banyak yang mengajukan pertanyaan ketika dijelaskan oleh guru di kelas. Itu hasil observe. Lalu hasil observasi, kita tidak bisa langsung judge, oh berarti dari hasil pengamatanku anak-anak ini kurang, Bu. Tidak bisa, karena apa? Hanya observe. Hasil pengambilan data yang satu sisi ini, lalu kita generalisir, itu bisa jadi kesimpulannya bias. Sehingga banyak peneliti atau penulis jurnal itu melakukan tindakan pengambilan data yang berikutnya untuk meng-cross-check.
Oke, dari saya ngamatin bener nggak sih gitu kata guru yang lain deh. Mungkin ada guru kelas sebelah yang juga ngajar KWU nih gitu. Kamu tanya, kamu interview, kamu wawancarain tuh gurunya. Bener nggak Bu Guru pernah ngajar kelas ini? Apakah emang anaknya diem semua? Iya Mbak, emang seperti itu. Saya sudah pancing dengan berbagai metode interaktif. Masih aja mereka kayak kurang gitu responnya. Nah itu satu guru bilang gitu. Lalu nanti kamu tanya misal guru lainnya, yaitu wali kelas. Bu, apakah seperti ini kalau diajarin di kelas atau hanya pelajaran ini aja Bu? Karena nilainya saya pengen tahu gitu. Kamu cross check ke guru kelasnya. Tadi kan sudah cross check nih, udah interview guru mata pelajaran misal. Lalu ke wali kelas. Ternyata wali kelasnya menyatakan hal yang sama seperti guru pelajaran. Wah, sesuai nih datanya yang dikatakan guru-guru ini. Kalau guru kan expert, ibarat yang paling tahu kondisi lapangan itu bisa valid gitu ya. Artinya data ini mendukung interview, mendukung data observe. Berarti mataku waktu observe itu benar gitu loh. Berarti saya nulis narasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Wong yang guru yang expert di lapangan aja bilang gitu kok. Berarti aku nggak salah Bu gitu. Yang aku lihat bener nih mataku Bu gitu kan. Kadang ada baru data observasi sudah digeneralisir anak-anaknya lemes. Nanti ada nih senior pembimbing yang bilang, kamu kali yang lihat gitu kan. Udah mbok tanyain belum ke guru kelasnya? Belum Pak. Lah itu bisa jadi kamu yang ngantuk gitu kan. Kamu nilainya keliru bias kan. Makanya kita perlu data lain untuk bisa cross check. Akhirnya diambil interview. Baik itu nanti prasurvei ya sebelum bab 1, 2, 3 itu tetap harus ada rangkaian pengambilan data yang kita sebut ini triangulasi. Jadi 3 hal ini bisa kita katakan triangulasi, teman-teman. Lalu yang ketiga, semisal sudah diinterview nih, akhirnya minta tadi Ibu bisa lihat nggak hasil prestasi belajar atau nilainya deh. Soalnya saya memang lihat anaknya pada nggak mau tanya, Bu. Iya ya Mbak, ya, gurunya bilang iya. Coba lihat Bu nilai aslinya yang belum dikatrol, kan ada 2 versi itu pasti. Ditunjukin deh sama gurunya, bener dari hasil dokumentasi emang nilainya di bawah KKM semua gitu kan. Ya udah berarti pas 3 hal ini dari 3 teknik pengambilan data menyatakan satu kesimpulan yang sama. Nah sebaiknya memang 3 gitu ya. Tetapi itu lihat kondisi, kalau itu di sekolah itu memungkinkan, apalagi kalau sekolahnya dekat dengan kos, rumah kita tinggal, dekat dengan kampus, kita harus melakukan 3 hal ini. Biasanya nanti pembimbing memang diminta, pembimbing meminta kalian melengkapi bab 3 yaitu di instrumen pengambilan data. Nanti kalian disuruh bikin dulu poin kata kunci yang ingin ditanyakan ketika interview, yang ingin diambil waktu dokumentasi, atau yang ingin dilihat waktu observasi itu harus dibikin poin-poinnya di tabel ya, ada tabelnya. Nanti kalau mau tak tunjukin tuh, atau enggak ketika kalian nanti sudah berproses bikin bab 1, 2, 3, nanti kita akan tunjukkan seperti apa nih bentuk skripsi kualitatif untuk yang pengambilan data. Ya, atau mungkin kalian sudah bisa hunting sendiri nanti. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kalau memungkinkan ke lapangan, biasanya diminta 3 teknik dicampur gitu ya, atau digabung, dikolaborasikan yang disebut dengan triangulasi data, mengambil data dengan 3 teknik ini. Tapi kalau dia keterbatasan waktu, keterbatasan juga jarak sih, biasanya keterbatasan jarak, kita tidak harus observasi. Bahkan observasi kan tidak harus turun ke lapangan. Tadi kan bisa yang kita sebagai observasi jarak jauh, gitu ya. Kita bisa minta orang lain untuk ke sana, atau kita bilang siswanya, itu bisa. Tuh ya. Rata-rata dengan interview itu sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya ya dengan 1 sudah cukup. Tetapi banyak pembimbing meminta 3. Kalau untuk yang S1 di jurusan kita. Kalau kalian sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya, biasanya diperbolehkan atau umumnya memang tidak 3 gitu ya. Tapi idealnya memang 3. Walaupun kita sudah sering melakukan penelitian gitu ya. Baiknya memang ada dokumentasi sebelum melakukan wawancara. Terus sebaiknya memang kita turun mengamati dulu, baru wawancara itu terakhir. Biasanya wawancara itu paling akhir. Karena apa? Untuk memvalidasi, mengcross-check data yang sudah kita lihat,
data yang sudah kita baca. Kalau kita sudah ikut di kelas, kita punya kesimpulan, lalu kita pinjem hasil belajarnya, raportnya, itu dokumentasi, lalu kita narasikan, kita ambil kesimpulan, lalu kita tanyakan, Bu, saya lihatnya gini, raportnya nilainya segini, benar nggak? Iya, benar. Nah, kalau benar, berarti sudah cocok datanya ya. Yang sulit, kalau jawaban interviewnya, enggak, itu salah kok Mbak yang kamu lihat. Waduh, itu artinya kita harus turun lagi, kita harus observasi lagi ke event yang lain. Gitu ya, loh. Masa sih Bu? Iya, hanya di event tertentu. Iya, di itu. Berarti yang saya lihat anomali apa ya gitu kan. Kadang sulit itu. Interviewnya itu beda dengan apa yang kita lihat. Itu anomali. Biasanya itu yang menarik malahan. Kalau sama sih ya selesai, berarti tinggal nulis. Nah, itu dia ya. Oke, seperti itu teman-teman dan Putri. Intinya yang paling ideal memang menggunakan 3 teknik, digabungkan, dikolaborasikan. Kalau di jurusan kita diminta 3-tiganya gitu ya, untuk melatih kalian seperti apa itu observasi, seperti apa dokumentasi dan wawancara. Kalau kalian sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya dan memang diperbolehkan dengan senior peneliti Anda, tidak harus observasi atau diminta observasi jarak jauh, ya sudah, tidak perlu observasi, langsung mengikuti, bisa yang observer, benar-benar 100% observer, bukan sebagai partisipan gitu ya. Atau kalian punya dokumentasi tapi hanya bisa lihat dari website sebagai company profile-nya, misal, itu boleh dikategorikan seperti itu. Tapi tergantung dari tema penelitian. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Baik, sekarang pertanyaan dari Nandika. Nandika bertanya, hasil yang didapat dari 3 pengumpulan data tadi, observasi, FGD, dan wawancara, apakah setelah kita dapat hasil akan dituangkan ke lembar skripsi? Bisa dimodifikasi hasilnya atau kita tambahkan apabila terdapat hasil yang kurang pas atau harus sesuai dengan jawaban. Nandika, terima kasih pertanyaannya. Ini termasuk teknik dari modifikasi. Itu tuh teknik tingkat lanjut ya, dan bisa saya jelaskan nanti kalau kita di kelas. Rata-rata yang dilakukan memang modifikasi. Kenapa? Kita akan lebih padatkan lagi jawabannya, karena dari jawaban itu pasti hanya ada 1-2 poin saja benang merahnya. Nah, kalau memang kita ingin menambahkan apabila hasil kurang pas, nanti malah jadinya aneh sih. Tapi memang banyak yang melakukan itu ya. Misal jawabannya kok beda gitu, atau jawabannya kok tidak sesuai pertanyaan gitu kan. Ya otomatis kita punya interpretasi nanti. Nah, interpretasi itulah yang akan kita jadikan patokan nanti ya, Nandika. Interpretasi itu biasanya adalah skala. Kalau dia jawabannya ke arah ini, berarti dia tidak mau menjawab artinya. Kalau tidak menjawab, ini bisa jadi tidak transparan. Kita sudah ada penilaian. Itu ya. Baiknya memang sesuai dengan jawaban responden. Idealnya gitu ya, supaya kita bisa menilai gitu ya. Nah, untuk memodifikasi itu biasanya butuh skill khusus, tapi jarang sih kecuali kepepet atau datanya kok aneh semua, dia jawabnya beda. Bisa jadi kita pertanyaannya kurang pas atau ada sesuatu, tapi itu sangat anomali dan jarang ya, teman-teman. Nah, bagaimana menuangkan ke dalam lembar skripsi? Cara menuangkannya, transkripnya itu ada di bagian lampiran yang utuh ya, transkrip utuh seperti kita dialog, ada pertanyaan, lalu ada jawaban, namanya siapa. Jadi kayak transkrip dialog, main film gitu ya, skenario film, itu di paling belakang sendiri, di lampiran. Lalu dari situ kita kasih stabilo atau tanda, mana ini sesuai poin yang akan kita bahas di bab 4. Itu ya. Jadi hanya dipilih saja jawaban-jawaban yang mendukung pertanyaan yang poinnya kita bahas di bab 4. Itu namanya interpretasi. Itu nanti di minggu berikutnya ya. Nah, cara menuangkannya seperti itu. Nanti mungkin Andika dan teman-teman bisa melihat atau membawa atau mencari contoh kualitatif skripsi itu rata-rata di bab 4-nya itu bentuknya narasi yang ada tanda petik ya, kalimat tanda petik itu copy paste dari jawaban-jawaban interviewer, jawaban dari informan itu. Nah, di sini kadang banyak yang modifikasi ya jawabannya supaya
menyesuaikan dengan pertanyaan dan kita bisa interpretasikan, itu sudah modifikasi sih. Tapi modifikasi yang diperbolehkan memang ada batasan. Kalau modifikasinya nanti terlalu bagus, terlalu jelek, atau aneh, anomali malah ketahuan ya. Modifikasi yang diperbolehkan itu adalah menyingkat atau membuat kalimatnya lebih efektif versi dari yang kita tuangkan. Kalau versi aslinya bisa jadi dia kebanyakan terus mungkin juga terlalu berbelit-belit, padahal intinya satu, kita bisa singkat. Ya, kita bisa parafrase jadi kalimat efektif, itu yang modifikasi diperbolehkan. Tetapi data aslinya sebaiknya tidak diganti gitu ya. Benang merahnya jangan diganti, biarkan itu saja. Oke, seperti itu ya Nandika. Apakah sudah jelas atau mungkin nanti masih bingung bisa ditanyakan lagi sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau misal nanti ada, boleh ditanyakan di grup, tuh ya. Cukup dulu ya untuk kelas hari ini. Kita akan lanjutkan lagi kelasnya minggu depan. Itu untuk yang versi dokumentasi ya. Untuk yang dokumentasi hanya ini aja sih. Ini yang slide terakhir ya, teman-teman. Dokumentasi itu bisa catatan harian, surat pribadi, atau hasil foto kegiatan yang mereka sudah punya, foto lukisan, atau milik dari negara, misal undang-undang, aturan, SK, dan sebagainya, itu ya, tata aturan, macam-macam ya, ini dia. Atau dari internet itu juga bisa, tapi terkait dengan perusahaan tersebut ya, artikel di perusahaan tersebut, tentang perusahaan itu. Baik, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitas.